Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6B. Mari kita buka bukunya halaman 179, yaitu penilaian akhir semester kerjakan soal berikut dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Ada sekitar 20.000 jenis belalang di dunia. Mereka dapat hidup di belahan bumi manapun. Mereka adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan ataupun serangga lainnya. Belalang juga merupakan hewan yang kerap diburu oleh kumbang, burung, kadal, tikus, ular, dan laba-laba. Oleh sebab itu mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitarnya. Misalnya belalang hijau akan bersembunyi pada daun yang mirip dengan warna tubuhnya. Nomor 1, informasi yang terdapat pada paragraf pertama, yaitu D. Ada belalang pemakan bangkai hewan. Nomor 2, informasi yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu A. Belalang hijau akan bersembunyi pada daun yang berwarna hijau. Nomor 3, informasi cara belalang melindungi diri dari pemangsa terdapat pada paragraf kedua. Nomor 4, perbaikan kata baku dari kata yang dicetak miring. Ini herbivora diperbaiki menjadi herbivore. Nomor 5, apa kesimpulan dari teks tersebut? Jadi belalang merupakan hewan herbivore. Namun ada juga jenis belalang pemakan bangkai. Pemakan bangkai hewan salah satu cara belalang melindungi diri adalah dengan menyamarkan warna tubuhnya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan nomor 6, bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 6 hingga 8. Penemu listrik adalah Michael Faraday dan berkat penemuannya tersebut ia kemudian dijuluki sebagai bapak listrik. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari tokoh bernama Humphrey Davy yang membimbing Michael Faraday di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday berhasil membuat sebuah penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Michael Faraday wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, kita lanjut halaman berikut. Namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nomor 6, topik tes tersebut terdapat pada kalimat nomor A1. Nomor 7, kalimatannya yang sesuai untuk kalimat kedua, yaitu B. Di mana Michael Faraday lahir. Nomor 8, informasi tentang Humphrey Davy terdapat pada kalimat ketiga dan keempat. Nomor 9, apa ciri-ciri kalimat efektif?
Ciri yang pertama yaitu memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri yang kedua, menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Ciri yang ketiga yaitu memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian nomor 10, perbaikilah kata-kata berikut menjadi kata baku dan tuliskan artinya. Yang A, aktivitas. Bakunya adalah aktivitas memakai huruf V yang artinya adalah kegiatan. Yang B, sekering. Bakunya adalah sekring yang artinya adalah alat untuk mencegah korsleting listrik. Yang C, analisa. Bentuk bakunya yaitu analisis yang artinya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Yang D, saklar. Bakunya adalah sakelar yang artinya adalah alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Masih di muatan bahasa Indonesia, baca teks sejarah berikut untuk soal nomor 11 sampai 15. Awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional Monas. Namun untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah pembacaan teks proklamasi dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Hendraningrat dan S. Luhut ditugasi untuk menjadi pengibar bendera. Pengibaran bendera tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Nomor 11, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat yang pertama yaitu A, di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi. Nomor 12, kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat adalah B, Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Nomor 13, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat yang keempat. Untuk kalimat keempat yaitu siapakah yang membacakan teks proklamasi? Kemudian nomor 14, informasi penting pada kalimat yang keenam adalah Latif Hendraningrat dan S. Luhut bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan nomor 15, buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks tersebut. Jadi kita membuat 3 kalimat tanya. Kalimat tanya yang pertama, di mana teks proklamasi dibacakan? Jawabannya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Kemudian pertanyaan yang kedua yang kita bisa buat yaitu, kapan teks proklamasi dibacakan? Jawabannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang bisa kita buat yaitu, siapakah yang mengibarkan bendera merah putih? Jawabannya yaitu Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Perhatikan teks formulir lomba berikut untuk menjawab soal nomor 16-20. Ini formulir lomba. Setelah kita baca ini baru kita lihat nomor 16. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengisi formulir tersebut yaitu A. Menulis nama lengkap. Nomor 17. Berikut yang tidak termasuk jenis kegiatan yang akan dilombakan dalam Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga adalah B. Pidato, karena di sini tidak ada pilihan pidato. Kita lanjutkan nomor 18. Alamat harus ditulis lengkap, bertujuan untuk mengetahui informasi tempat tinggal dari peserta lomba sehingga mudah untuk mencari alamatnya. Nomor 19. Mengapa perlu dituliskan kode pos pada formulir pendaftaran? Jawabannya agar lebih mudah menemukan wilayah tempat tinggal dari peserta lomba. Nomor 20. Buatlah teks petunjuk pengisian formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Jadi petunjuk untuk mengisi teks formulir yang tadi sudah kita lihat. Yang pertama, isi dan tuliskan identitas diri kita dengan sebenar-benarnya. Setelah itu, pilih salah satu lomba yang akan diikuti. Kemudian yang ketiga, tulis tempat dan tanggal pembuatan ataupun pengisian data pada formulir. Dan yang keempat, tulis tanda tangan. Yang kelima, tulis nama lengkap di bawah tanda tangan. Dan yang terakhir, yaitu serahkanlah formulir tersebut kepada panitia lomba. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.